Di video sebelumnya kita udah belajar tentang eksponen. Nah, sekarang yuk kita move ke logaritma. Jadi eksponen dan logaritma ini sebenarnya nggak beda jauh. Mereka bisa dikatakan masih satu rumpun lah ya. Nah, misal aku punya contoh bentuk kayak gini. Ada 2 pangkat 3. Ini kan kalau dijabarin jadinya 2 kali 2 kali 2 dan hasilnya 8. Ini kan bentuk bilangan berpangkat ya atau eksponen. Nah, kalau pertanyaannya aku tukar jadi 2 dipangkatin berapa hasilnya 8 sama dengan 3. Kenapa bisa 3? Oke, contoh lain. Misal aku punya bentuk kayak gini. 4 dipangkatin berapa hasilnya 16 sama dengan 2. Kenapa 2 nih? Jadi kata-kata yang dipangkatin berapa itu namanya logaritma. Jadi intinya logaritma itu nanyain pangkatnya. Kayak tadi, 2 log 8 sama dengan 3. 2 dipangkatin 3 hasilnya 8. Begitu juga dengan 4 log 16 sama dengan 2. Jadi 4 pangkat 2 hasilnya 16. Dari contoh-contoh tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa bentuk umum dari logaritma adalah A log B sama dengan C dengan A pangkat C sama dengan B. Jadi C atau pangkatnya itu logaritmanya, itu yang ditanyakan. Oh iya, bentuk logaritma ini mempunyai syarat. Dengan syarat A atau basisnya ini dia harus lebih dari 1. Karena angka 1 ketika dipangkatkan berapapun hasilnya akan tetap 1. Nah, sekarang kita udah paham tentang bentuk umum logaritma dan logaritma itu apa. Sekarang yuk kita bahas sifat-sifat logaritma. Di video kali ini aku bakal bahas 10 sifat logaritma. Waduh, banyak banget ya. Cuma tenang aja karena itu super gampang. Sifat yang pertama bentuknya kayak gini. Ada A log A pangkat B sama dengan B. Kita langsung aja ke contohnya ya. Langsung aja ke contohnya, misal di sini aku punya 2 log 8. Nah, angka 8 ini kan bisa kita pecah jadi 2 pangkat 3. Jadi hasilnya 2 log 2 pangkat 3 sama dengan 3. Ingat logaritma itu yang ditanyain pangkatnya. Sifat yang kedua bentuknya kayak gini nih. Jadi ada A log B pangkat C sama dengan C dikali A log B. Langsung aja ke contohnya, misal aku punya 2 log 125. Nah, 125 ini kan bisa kita pecah ya, jadi 5 pangkat 3. Berarti kita tulis 2 log 5 pangkat 3. Nah, pangkatnya ini yang 3 kita pindahin ke depan. Jadinya 3 dikali 2 log 5. Hasilnya segini. Ini udah nggak bisa lagi disederhanain dan hasilnya udah segini. Sifat yang ketiga, aku punya bentuk kayak gini. Ada A pangkat C log B sama dengan 1 per C kali A log B. Langsung aja ke contohnya. Misal aku punya bentuk 8 log 25. Nah, 8 sama 25-nya ini kan sama-sama bisa kita pecah ya. Yang 8 bisa jadi 2 pangkat 3, sedangkan yang 25 ini bisa jadi 5 pangkat 2. Jadi hasilnya 2 pangkat 3 log 5 pangkat 2. Nah, 2 sama 5-nya ini sama-sama punya pangkat. Yang 5 pangkat 2, 2-nya ini kita pindahin ke depan, jadi 2 dikali, terus ini 2 pangkat 3 yang di depan, 3-nya kita pindahin juga ke depan, cuma dijadiin 1 per, karena pangkatnya ini ada di depan. Jadi 2 dikali 1 per 3 kali 2 log 5. 2 dikali 1 per 3 itu kan 2 per 3. Nah, 2 log 5-nya tinggal kita turunin aja. Jadi hasil akhirnya 2 per 3 kali 2 log 5. Lanjut ke sifat yang keempat, aku punya bentuk kayak gini. Ada A log B kali C sama dengan A log B tambah A log C. Oke, kita langsung aja ke contoh. Misal aku punya 3 log 12. Nah, 12 ini kan sama aja kayak 3 kali 4 ya. Berarti sama dengan 3 log 3 kali 4. Habis itu kita bisa pecah lagi nih. Jadi 3 log 3 ditambah 3 log 4. Nah, habis itu 3 log 3-nya ini kan sama aja 1 ya. Terus 3 log 4-nya tinggal kita turunin. Jadi hasil akhirnya 1 ditambah 3 log 4. Lanjut ke sifat yang kelima. Di sini aku punya A log B per C sama dengan A log B dikurang A log C. Kalau yang sebelumnya itu kan dikali jadinya ditambah. Kalau yang ini dibagi jadinya dikurang. Langsung aja ke contohnya. Misal aku punya 3 log 3 per 5. Oke, ini kita pecah dulu, jadi 3 log 3
dikurangin 3 log 5. 3 log 3 itu kan hasilnya 1, dan 3 log 5 tuh udah nggak bisa dikecilin lagi. Jadi kita langsung turunin. Hasilnya sama dengan 1 dikurang 3 log 5. Sifat yang keenam, aku punya bentuk kayak gini. Ada A log B dikali B log C sama dengan A log C. Jadi kalau misalnya A log B, B log C, lihat nih, B-nya ini angkanya sama. Berarti hasil akhirnya pasti akan A log C. Kita langsung aja ke contoh. Misal aku punya 2 log 3 dikali 3 log 16. Nah, ini kan 3-nya sama nih. Ini ada 2 log 3, habis itu 3 log 16, sama-sama ada 3. 3-nya kita ilangin aja. Jadi hasil akhirnya 2 log 16. 2 dipangkatin berapa? Hasilnya 16 itu 4. Sifat yang ketujuh, aku punya bentuk kayak gini. Ada A log B per A log C sama dengan C log B. Nah, di sini A-nya ini angkanya sama. Hanya saja B dan C-nya berbeda. Dan ini tuh ada garis pemisahnya nih. Berarti hasil akhirnya tinggal dibalik aja. Tinggal C log B. Jadi dari bawah ke atas. Contoh, misal aku punya 3 log 8 per 3 log 2. Nah, ini A-nya nih angkanya sama. Sama-sama 3. Yang atas 3, yang bawahnya 3. Hanya saja di belakangnya kalau yang atas tuh 8, yang bawahnya 2. Berarti tinggal kita balik. Jadinya 2 log 8. Hasilnya 3. Sifat yang ke-8, aku punya bentuk kayak gini. Ada A pangkat A log B sama dengan B. Waduh, logaritmanya ada di pangkatnya nih. Gimana nih? Kita langsung aja ke contoh biar kita makin paham. Misal aku punya 3 pangkat 3 log 7. Hasilnya sama dengan 7. Kenapa? Karena di sini basisnya 3, sama kayak atasnya 3. Jadi yang beda kan cuma 7, dan ini B-nya. Ya udah kita tulis aja 7 itu. Sifat yang ke-9, aku punya bentuk kayak gini. Ada A log B sama dengan 1 per B log A. Jadi ini logaritmanya itu kita ubah jadi pecahan nih, jadi 1 per. Nah, kalau diubah jadi 1 per, berarti A log B-nya ini dibalik, jadi B log A. Langsung masuk ke contoh, misal aku punya 3 log 5. Nah, ini bisa kita ubah jadi 1 per, ingat 3 sama 5-nya dibalik, jadi 5 log 3. Sifat yang ke-10, yang terakhir nih, ini sebenarnya sama aja kayak yang awal tadi ya. Jadi di sini aku punya bentuk A log B sama dengan C, berarti A pangkat C sama dengan B. Oke, contohnya misal aku punya 2 log 8 sama dengan 3. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, udah selesai nih. Gimana logaritma? Gampang banget kan? Walaupun kelihatannya banyak ya, sifatnya ada 10, cuma gampang banget. Tenang aja. Mungkin cukup sekian dari apa yang bisa aku paparkan, and see you again.